Ya pemirsa, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi memamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik. 15 saksi telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Sebanyak 74 kg emas batangan, tumpukan uang ratusan miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura merupakan barang bukti hasil penggeledahan polisi di 13 lokasi. Emas seberat 74 kg disita dari rumah Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Sentul Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti termasuk 2 layar komputer. Dalam kasus dugaan pencucian uang ini, polisi sudah memeriksa 15 saksi, namun belum menetapkan tersangka. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, beberapa langkah sudah dilakukan terkait tentang pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta melakukan pendalaman dokumen, transaksi keuangan, dan barang bukti elektronik. Pada kesempatan ini, sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan. Yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah, dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP, lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 dolar ataupun Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 Brunei dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar. Termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Cipete, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Dan salah satu di TKP lagi, rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, ditemukan 520 juta rupiah dan 133.000 US dollar. Dari hasil yang ditemukan termasuk Ya pemirsa, emas berat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah lebih berat dari emas yang ada di Puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni
yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai Rp196,1 miliar. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dengan total jumlah emas di rumah mewah yang digeledah Polri mencapai 74 kg. Maka berat emas yang dibawa dari rumah di Bogor itu mengalahkan berat emas lidah api Tugu Puncak Monas. Gambar sisi sebelah kiri merupakan sitaan puluhan kilogram emas yang didapat di rumah mewah kawasan Sentul, Bogor. Karena tak bisa dibawa sekaligus, emas tersebut kepingannya dimasukkan ke dalam beberapa koper kecil untuk dibawa ke markas Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Setiap koper ditandai, seperti koper 2, 25 batang emas 1 kg, dengan total keseluruhan emas yang disita ternyata mencapai 74 kg. Jadi sisi sebelah kiri, emas yang disita mencapai 74 kg. Lalu gambar yang Anda lihat di sebelah kanan, ini merupakan lidah api Tugu Puncak Monas. Secara keseluruhan, Monas memiliki 72 kg emas murni. Sekitar 50 kg untuk melapisi lidah api puncak monumen, sedangkan 22 kg lainnya menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Sehingga jika benar dari informasi yang beredar, maka emas sitaan sisi sebelah kiri 74 kg lebih berat dari sisi sebelah kanan emas 72 kg lidah api Tugu Puncak Monas. Bedanya, yang satu tersimpan rapi di rumah pribadi, yang satu dijaga dengan penuh kehormatan di Tugu Perjuangan Rakyat Monumen Nasional Jakarta. Ya pemirsa, surat pengunduran diri dari Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Dan apakah hari ini juga Kejaksaan Agung akan memberikan keterangan tanggapannya? Sudah terhubung rekan kami Hadisti Arifa bersama juru kamera Laksana. Laporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Silakan Disti, laporan Anda. Ya, Indra dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada informasi pasca Febri Ardiansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, untuk kondisi gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari ini memang terlihat berbeda dari biasanya. Jika biasanya kita atau kami sebagai awak media ini dapat masuk atau mengakses area gedung Kejagung Republik Indonesia, namun pada hari ini terlihat dijaga secara ketat baik itu oleh pihak keamanan internal maupun juga TNI. Kami memantau tadi ada sekitar 2 hingga 3 orang personil dari TNI yang menjaga gerbang utama di area gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini dan melarang atau tidak memberikan izin kepada kami awak media serta juga pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk memasuki area Kejagung Republik Indonesia. Nah, memang untuk diketahui bahwa Febri Ardiansyah ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Sabtu dini hari usai namanya terseret dalam penyelidikan oleh Polri ataupun oleh pihak Polda Metro Jaya, yang mana juga sebelumnya dilakukan penggeledahan di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nah, kemarin Febri Ardiansyah ini juga buka suara terkait penggeledahan tersebut dan membenarkan bahwa kawasan yang digeledah di Sentul, Bogor, Jawa Barat ini merupakan kediaman pribadinya, namun tidak merinci hasil temuan berupa uang tunai dan juga emas seberat 74 kg ini atas kepemilikan siapa. Dan untuk diketahui juga memang proses penyidikan ini dilakukan oleh Polri ataupun Polda Metro Jaya ini terkait dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang di sejumlah perusahaan besar ya, kemudian juga tentunya menyeret nama Febri Ardiansyah. Namun hingga saat ini belum ada tersangka ataupun juga status dari Febri Ardiansyah. Namun dipastikan ataupun pihak Kejagung ini menekankan bahwa pengunduran diri Febri Ardiansyah ini memang bertujuan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas,
objektivitas serta juga netralitas dari proses hukum yang tengah berjalan. Dan hingga saat ini belum ada informasi nih terkait siapa nanti yang akan menggantikan jabatan ataupun juga menggantikan Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian, Indra. Baik, rekan Hadisti Arifah menyampaikan langsung dari Kejagung RI. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Hadisti. Ya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga jelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto sentil pejabat Polri hingga Kejaksaan dalam acara peresmian bendungan Meninting di kawasan Lombok Barat, NTB pada hari Jumat. Terima kasih. Prabowo Subianto mengingatkan agar pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, ia juga meminta para pejabat harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari rakyat. Bendungan Sidan, Provinsi Bali. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat.